Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas Hasan dan Husain, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya, dan tetap semangat. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Pak Andri dalam mata pelajaran PAI. Kemarin Pak Andri sudah bahas 2 Asmaul Husna. Pada kesempatan kali ini Pak Andri akan lanjutkan 2 Asmaul Husna berikutnya. Yang pertama tentang Al-Muqaddim, yang kedua tentang Al-Baqi. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung ke materi saja. Pak Andri sekedar mengingatkan, Asmaul Husna berasal dari 2 kata, Asma dan Husna. Nama Asma itu artinya nama, Husna berarti baik. Ini yang sama dengan yang materi kemarin yang ada di surat Al-A'raf ayat 180, bahwa kita memohon, kita berdoa selalu menggunakan Asmaul Husna, dan jangan sampai menggunakan nama Asmaul Husna ini untuk saling olok-olok atau saling mengejek gitu ya, atau bahkan ada yang mengingkari Asmaul Husna ini, karena nanti termasuk orang-orang yang rugi. Betul sekali. Baik, Pak Andri lanjutkan ke Asmaul Husna Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan. Allah sudah ada sebelum segala makhluk atau segala sesuatu ada di alam semesta ini. Karena Allah itu adalah maha dahulu, maha mendahulukan. Jadi Allah itu yang maha terlebih dahulu. Jadi sebelum semuanya ini tercipta, Allah lah terlebih dahulu yang telah ada di sebelum makhluk-makhluknya, sebelum semesta dan lain sebagainya ada gitu ya anak-anak. Kemudian jadi Allah inilah zat yang maha awal, tidak ada satu makhluk pun yang tercipta sebelumnya. Ini yang dimaksud adalah Allah. Semua yang tercipta, baik makhluk, tata surya, sehingga kehidupan saat ini kita rasakan, ini merupakan wujud dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus ucapkan syukur karena kita masih diberikan kesehatan, bisa menghirup udara yang segar, masih bisa melihat, mendengar, berbicara dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Maka dari itu senantiasa kita ucapkan syukur atas kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepada kita dengan memujinya dengan Asmaul Husna ini. Jadi ya Allah Al-Muqaddim, ya Allah ya Al-Muqaddim gitu ya. Di dalam doa selalu selipkan salah satu dari 99 Asmaul Husna ini supaya apa yang kita minta, apa yang kita harapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara mengakui atau bagaimana cara meneladani dari sifat Al-Muqaddim ini? Yang pertama, sebelum berbuat terlebih dahulu diperhitungkan antara manfaat dan madharatnya. Jadi ketika kita mau berbuat sesuatu itu kita harus menghitung dulu. Misal nih kita mau main ke tempat teman, itu harus diperhitungkan dulu. Nanti ketika main ke tempat teman itu manfaat apa yang bisa kita dapatkan. Bagaimana kalau ke tempat teman itu belajar misalnya gitu, manfaatnya akan lebih besar mana. Jadi kita perhitungkan dulu nih. Kalau lebih besar manfaatnya belajar, ya kita ya tentunya sambil main ya. Baik, jadi 2 keuntungan sekaligus. Senangnya dapat, ilmunya juga dapat. Jadi mengerjakan PR bersama sambil bermain itu akan lebih indah daripada kita sekedar main saja gitu ya. Jadi selalu kita memperhitungkan dulu sebelum kita melakukan sesuatu, baik buruknya. Kalau lebih baik kalau kita sambil belajar, ya tentunya kita ke tempat teman sambil bawa buku. Jadi ketika nanti di rumah teman kita sama-sama mengerjakan PR itu boleh, tidak masalah gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan lebih indah juga gitu. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Jadi jangan lakukan hal-hal yang merugikan bagi masa depan. Contoh sederhana, contoh yang paling kecil, paling sederhana sekali untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan, yaitu menabung. Iya, tahu dong menabung itu gimana? Betul sekali. Jadi menabung itu ketika kalian punya uang berlebih, kalian punya uang yang tidak digunakan, lebih baik kalian tabung.
Untuk masa depan itu maksudnya apa? Ketika nanti misalnya menabungnya dari kemarin nih, dari semester 1 nih, nanti di semester 2 ketika mau sudah naik kelas gitu ya, semester 2 selesai, kalian naik kelas, jadi sudah 1 tahun nih menabung, kalian mau beli buku, kalian mau beli sepatu, mau beli seragam dan lain sebagainya, itu tidak perlu minta ke orang tua lagi, jadi kalian bisa beli sendiri. Atau mungkin ada yang mau memperbarui buku paketnya nih, yang tadinya udah sobek-sobek dan lain sebagainya, mau beli sendiri sudah bisa gitu ya. Kalaupun nanti kurang bisa minta kepada orang tua, tinggal nambah sedikit aja gitu. Itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Kecil sih, dari misalnya dari uang 500-an kalian punya sisa uang 500-an, kalian masukkan tabungan begitu setiap hari, setiap bulan, nanti lama-lama akan menjadi banyak. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Ini banyak sekali, Pak Andri tidak perlu contohkan, nanti kalian bisa cari sendiri perbuatan yang sia-sia itu seperti apa, nanti yang merugikan orang lain seperti apa, nanti kalian hindari. Apalagi yang masih banyak atau sering sekali menghabiskan waktu untuk bermain game, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Main game itu boleh, bagi Pak Andri juga main game, cuman waktunya, timingnya itu tidak selalu sehari dari pagi sampai ketemu pagi lagi main game terus. Itu adalah satu perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau untuk main game ini, kalau Pak Andri sendiri biasanya kalau menunggu antrian, biasanya misalnya nih Pak Andri mau ke bank nih, menunggu antrian itu kan lama ya. Nah itu Pak Andri selipkan di sela-sela antrian itu Pak Andri main game. Jadi ya ketika itu tidak merugikan orang lain, itu tidak apa-apa. Jadi tidak setiap hari bangun tidur langsung pegang HP, nanti main, makan, mandi, main HP lagi. Ya itu perbuatan yang sia-sia. Kalian akhirnya tidak mengumpulkan tugas di setiap hari Sabtu. Itu akan merugikan ya, gitu. Jadi jangan sampai itu dilakukan. Masih ada banyak lagi hal-hal yang mungkin di keseharian kita masih sia-sia, masih merugikan orang lain, itu supaya dihindari. Lanjut, yang keempat, jangan menunda-nunda pekerjaan. Lah ini masih banyak dilakukan oleh anak-anakku kelas 6 yang biasanya harusnya setiap hari Sabtu Ustadz atau Ustadzah itu menerima tugas dari kalian. Ada beberapa anak yang tidak mengerjakan sama sekali. Pak Andri tidak sebut merek ya, tapi ada beberapa anak. Jadi itu termasuk hal yang sia-sia anak-anakku semuanya. Jadi kalau ada tugas dari Ustadz Ustadzah di setiap harinya, misalnya satu hari nih tugasnya ada BTQ, misalnya dari Pak Andri, kerjakan saja pada saat itu. Kenapa? Karena di hari berikutnya pasti ada tugas yang lain. Kalau BTQ di hari, misal hari Senin, misal ya, ini misal saja, hari Senin Pak Andri kasih tugas BTQ di hari Senin, tidak kalian kerjakan, delalah di hari Selasa Usneng kasih tugas matematika, tidak kalian kerjakan juga. Delalah di hari Rabunya Usratna bikin tugas bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nanti akhirnya di hari Sabtu akan numpuk, yang tadinya harusnya bisa dikerjakan satu-satu, jadinya nanti di hari Jumat ketika mau dikumpulkan ayah atau bunda ke sekolah, jadinya malah harus mengerjakan banyak sekaligus. Itu jadi jangan sampai menunda-nunda pekerjaan, karena nanti kita juga yang akan kerepotan. Yang kelima, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ini juga biasanya di lingkungan kita masih banyak ya yang mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Jadi itu jangan sampai dilakukan gitu. Itu mengenai al-muqaddim. Pak dilanjutkan ke Asmaul Husna selanjutnya, yaitu al-baqi. Al-baqi sendiri artinya adalah maha kekal. Allah tidak mungkin dan tidak akan pernah mati. Di dunia terdapat kematian, kerusakan, kehilangan, semua itu terjadi atas izin dari Allah. Dan ini adalah bukti bahwa Allah itu adalah maha kekal, karena Allah lah yang maha menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, dan Allah jugalah yang berhak memusnahkan semua yang ada di muka bumi ini. Itu ya. Jadi sebagai umat Islam yang tentunya beriman dengan beramal soleh, kita selalu harus mengedepankan rasa syukur kita terhadap Allah, karena dengan amal soleh itu adalah bukti bahwa kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Berbeda dengan manusia, makhluk lain yang
mempunyai siklus kehidupan dari mulai dikandung, dilahirkan, tumbuh, menua yang akhirnya mati. Allah tidak mempunyai siklus itu, gitu ya. Jadi ciri-cirinya kalau Allah itu tidak maha kekal itu ya pasti Allah pasti lahir. Berarti kalau lahir pasti Allah punya orang tua. Nah, ini kan tidak ada. Jadi karena Allah tidak punya semua itu, itulah yang membuktikan bahwa Allah ini maha kekal. Allah itu maha esa gitu. Hanya satu-satunya. Jadi berbeda dengan manusia, ketika manusia itu mempunyai siklus kehidupan dimulai dari ketika kita dikandung di perut bunda gitu, kemudian dilahirkan, kemudian tumbuh, berkembang, sekolah, dewasa, menikah, dan akhirnya tua, dan nanti pada akhirnya mati juga. Itu adalah manusia. Atau kehidupan makhluk yang lain juga sama. Pohon juga begitu, tumbuh dari bibit, tumbuh agak besar, tinggi, punya pohon yang rindang, nanti ketika sudah besar menua, kemudian tumbang, akhirnya mati juga, sama ya gitu. Kemudian apa yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Baqi ini? Karena kita sebagai manusia atau sebagai makhluk yang tidak kekal hendaknya selalu beramal soleh. Kenapa begitu? Karena tujuan kita hidup ini adalah mencari bekal untuk di akhirat nanti gitu. Jadi tidak selamanya kita hidup di dunia ya. Jadi ketika nanti sudah kiamat, kemudian kita sudah dihisab, nanti kehidupan yang kekal yaitu dihidup di akhirat kelak gitu. Jadi jangan sampai disia-siakan. Selalu menjadikan kematian ini sebagai pengingat tujuan hidup kita di dunia. Karena dunia adalah kehidupan yang hanya sementara saja. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang di usia yang diberikan oleh Allah untuk berbuat baik dan selalu mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, supaya nanti di yaumil akhir ketika kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Ketiga, karena segala amal baik atau buruk ada pertanggungjawabannya loh di yaumul akhir nanti. Jadi walaupun kita beramal sekecil apapun itu nanti juga akan mendapatkan balasannya, dan kita akan ketika kita berbuat buruk sekecil apapun kita akan juga dibutuhkan pertanggungjawaban di yaumul akhir nanti. Jadi hati-hati. Demikian pelajaran yang bisa Pak Andri sampaikan di materi pembelajaran kali ini. Semoga mempermudah kalian dalam belajar PAI-nya ya, dan jangan lupa baca buku PAI-nya itu karena kelas 6 ini kan sudah mau tryout ya, jadi kita selesaikan dulu bacanya. Kalian kan boleh baca dari bab 1 sampai bab terakhir, tidak usah menunggu materi dari Pak Andri kalau sekedar membaca ya. Tapi kalau untuk penjelasannya, ketika kalian membaca kemudian kurang jelas, boleh langsung WA Pak Andri atau menunggu video pembelajaran yang Pak Andri buat seperti saat ini, gitu ya. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupakan sholat wajib dan sholat sunnahnya. Gitu, Pak Andri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.